Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, dengan Nyoman. Nah, sore hari ini tanggal 10 Mei 2024, saya menggunakan Veloz CVT karena menggantikan Innova saya yang tahun 2018. Kemarin sempat ada insiden yang cukup parah dan terpaksa harus saya perbaiki dan akan saya jual. Nah, kenapa juga saya akan lebih memilih ke Veloz? Karena beberapa kali saya sempat menggunakan Innova, terus saya juga ada Avanza yang 1500 yang sudah TSS. Nah, sehingga kami bisa sedikit merasakan perubahan perbedaan apa yang ada di Veloz dan di Avanza. Nah, satu hal yang menurut saya sedikit berbeda ya antara Avanza dan Veloz, karena dengan bodi yang mirip sama, tapi ternyata di experience kami berkendara di riding itu ternyata sangat berbeda sekali, teman-teman. Dan saya juga karena terlalu lama juga menggunakan Innova, sudah tahun ke-7 ya. Jadi tentunya kenyamanan Innova itu sangat bagus sekali, sangat baik sekali dipakai jarak jauh. Nah, setelah saya menggunakan Veloz ini, saya akhirnya bisa merasakan perbedaan sedikit antara Avanza dan Veloz, teman-teman. Nah, di Veloz ini saya bilang sebetulnya secara kenyamanan mirip-mirip dengan Innova. Ya, levelnya berbeda sedikit, tapi kenyamanannya sudah mulai mendekati Innova. Nah, hal yang pertama yang bisa saya rasakan, teman-teman, perbedaan yang mencolok ya mungkin dari sisi fasilitas. Nah, di sini ada tombol EPB, jadi electric parking brake, dan itu juga hanya menggunakan tombol ya, jadi modelnya elektrik. Dan yang satunya lagi brake hole. Nah, brake hole itu bisa kelihatan dari sini, teman-teman. Dan saya merasakan sangat praktis sekali menggunakan brake hole ini. Karena apa? Karena pada saat kita berhenti di lampu merah, di saat perlambatan terus kita berhenti, otomatis sudah ngerem. Nah, ini namanya brake hole. Nah, terus pada saat jalan bagaimana? Pada saat jalan ya tinggal ngegas dan remnya otomatis terlepas. Nah, itulah yang membedakan dengan Avanza ya, karena Avanza masih belum menggunakan elektrik, sehingga ini menjadi sebuah kelebihan yang memberikan poin yang lebih lah dibanding Avanza. Nah, berikutnya lagi mengenai dari sisi bagaimana kita berkendara. Kalau mengenai riding posisi saya rasa sama dengan Avanza, tapi kalau menggunakan Veloz ini berkendara itu saya merasakan kesenyapan atau kekedapan dari kabin itu jauh lebih baik dibanding Avanza. Jadi lebih senyap. Salah satu contoh misalnya pada saat kita menutup pintu lah. Nah, Avanza yang saya bandingkan itu Avanza 15 yang tipe G, tapi ya sudah TSS, teman-teman. Nah, sehingga sebenarnya secara facility lebih bagus Avanza ya fiturnya karena ada TSS. Nah, kalau Veloz ini saya ngambil yang biasa, yang CVT. Nah, kenapa saya juga memilih seperti ini nanti akan saya jelaskan di akhir kali ya. Kenapa pertimbangan saya memilih yang CVT. Nah, itu yang tadi ya, yang kedua. Jadi soal kesenyapan kabin atau peredaman di kabin itu jauh lebih baik dibanding Avanza. Nah, inilah yang sedikit merasakan bahwa kenyamanan kita hampir mendekati dengan Innova. Biasanya kalau orang sudah biasa pakai Innova, menggunakan mobil yang di bawah gridnya Innova itu pasti merasa tidak puas gitu loh. Bukan tidak puas ya, pasti mereka akan beralih kembali kepada Innova gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga soal suspensi, teman-teman. Nah, suspensi dari Veloz ini saya merasakan juga
rebound dan pergerakan dari suspensi shock breakernya saya rasakan lebih baik dibanding Avanza, teman-teman. Kalau dibilang dari Fitra Eri, YouTuber itu, dia bilang suspensinya sudah cukup dewasa gitu loh. Artinya kita benar-benar merasa lebih nyaman, ya mendekati Innova saya bilang. Nah itu dari sisi suspensi ya, keempukan dari kendaraan dan reboundnya, suspensinya itu sendiri. Nah berikutnya lagi soal rem, teman-teman. Nah ini rem ini juga menjadi perhatian dari saya sendiri, karena di Veloz ini remnya sudah di depan dan di belakang itu sudah cakram semua, dan kita merasakan sensasi ngerem. Sensasi ngerem itu lebih lembut tapi lebih empuk, lebih lembut, lebih empuk tapi lebih pakem. Nah itu yang membedakan antara Veloz dan Avanza. Nah itu yang keempat ya, yang saya lihat perbedaan, dan sehingga kenyamanan dari Veloz ini memang di luar ekspektasi saya. Nah berikutnya lagi soal fasilitas, teman-teman. Seperti yang tadi ya, fiturnya itu sudah ada electric EPB ya, electric parking brake. Terus yang kedua tombol hold, brake hold. Nah ini juga sangat praktis sekali, tanpa perlu kita harus menarik tuas rem. Tapi dengan menggunakan hold ini, brake hold ini, kita pada saat berhenti otomatis dia akan ngerem empat-empatnya. Nah itu. Terus yang berikutnya lagi soal ABS, jadi di Avanza juga ada, EBD juga ada, sama-sama ya. Berikutnya lagi VSC, jadi Vehicle Stability Control. Nah itu yang saya lihat dari Veloz ini, saya merasakan kenyamanan, kekedapan suara lebih baik dibanding Avanza. Nah berikutnya lagi, kenapa sih saya memilih Veloz yang CVT, teman-teman, bukan yang Q? Nah perbedaannya, kalau yang CVT ini tanpa kamera 360, tapi menggunakan kamera yang biasa. Kamera mundur sudah ada, yang membedakan hanya 360 kamera 360. Nah dari beberapa evaluasi atau testimoni dari pengguna tipe Q, jadi ternyata kamera 360 nya ini di saat malam itu agak gelap, teman-teman. Nah mungkin nanti bisa dilihat di YouTube, saya lupa ya. Oh kalau tidak salah dari channelnya Om Jujur. Nah di sana dia bisa membandingkan antara Veloz dengan produk yang lain. Ternyata dari kamera 360 nya ini kurang begitu jelas di malam hari. Nah di sana poin yang menurut saya pertama, jadi seandainya saya nambah kamera 360, itu saya mending beli di luaran, jadi bukan yang WM, dan tentunya yang lebih jelas. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, saya memang memilih yang bannya rasionya lebih tebal, teman-teman, karena saya pernah menggunakan Raise itu yang 1200 ya, 1200 yang non turbo, karena saya juga punya yang Raise turbo. Ternyata setelah dipakai di jalan raya jauh lebih baik, teman-teman. Jadi kenyamanan dan keempukan saya merasakan jauh lebih enak itu loh, 1200. Memang sih secara logika dan semua secara teori lah sama lah. Jadi kalau orang melihat yang Veloz Q dengan ring 17, secara visual dan penampakan pasti akan lebih bagus. Tapi kalau yang Veloz biasa CVT itu ringnya ring 16. Dengan rasio ban, kalau yang Veloz Q itu 50, tapi kalau yang tipe CVT itu sudah 60. Artinya empuknya dapat. Walaupun di awal itu saya sempat ragu, karena bannya pakai GT Radial yang tipe Cempiro Ecotec. Nah saya sempat mikir, wah ini merek ban yang kurang bagus ini. Tapi ternyata setelah saya pakai keluar kota hari Selasa minggu ini ya, di hari kemarin, beberapa hari yang lalu, ternyata sangat senyap, teman-teman. Jadi ban GT Radial yang tipe Cempiro Ecotec itu ternyata senyap. Nah akhirnya kemarin saya sempat lihat di video, ternyata yang tipe ini memang benar-benar lebih senyap.
Artinya di luar ekspektasi saya juga. Nah, saya mencari ban yang profilnya rasionya lebih tinggi, biar saya lebih mengutamakan kenyamanan, bukan penampilan. Nah, kalau ring 17 rasio lebih kecil, lebih tipis, tentunya lebih jadi empuknya kurang dibanding dengan yang ini. Nah, perbedaannya menurut saya yang Q sama itu hanya di ban. Oh, sama audionya sudah bisa Android kalau tidak salah ya. Yang ini masih biasa. Kalau yang Q itu juga ada yang tipe TSS. Nah, sehingga lebih tinggi. Nah, saya juga masih ada yang Avanza yang TSS. Nah, secara experience kami juga sudah sempat merasakan yang fitur TSS. Nah, saya memang ingin mencoba Veloz secara kenyamanan dulu, teman-teman. Nah, ternyata setelah saya pakai beberapa hari, saya merasakan, oh, ini cukup nyaman ini dipakai. Walaupun saya sempat menggunakan Innova dengan harga yang paling murah ya ini ya, Veloz di antara 3 tipe itu. Jadi tipe CVT yang biasa, yang Matic ya. Berikutnya lagi yang tipe Q, terus ada lagi yang tipe Q TSS. Nah, saya memilih yang paling murah ini. Saya pengen mencoba Veloz yang CVT. Kalaupun misalnya suatu saat saya ada rezeki, saya kepengen ngambil Innova lagi. Nah, jadi demikian teman-teman yang bisa sedikit kami sharingkan di sore hari ini. Ini murni dari testimoni saya pribadi, jadi bukan secara teori saja. Nah, itulah yang saya rasakan di Veloz CVT. Nah, mudah-mudahan berguna ya, sebagai referensi aja buat saya pribadi dan teman-teman semua. Nanti lain kesempatan kita akan sharingkan yang lain yang tentunya bermanfaat ya. Sore hari ini saya akan melanjutkan lagi perjalanan dari kantor menuju ke rumah. Ini kurang lebih sekitar masih 20 menit sampai dengan 25 menit kami udah sampai di rumah. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan salam safety driving.